Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaizin. Saya mahasiswa dari Universitas Lanyungsang Kuning, dan hari ini saya akan memperlihatkan hasil ujian akhir semester pemrograman orientasi objek 2 dengan nama dosen Pak Taslim. Yang pertama, sebelum saya memperlihatkan hasilnya, saya akan memperlihatkan database yang telah saya buat. Kita tunggu. Pertama, saya akan memperlihatkan database yang telah saya buat. Yap, seperti yang kita lihat di sini tertulis ada beberapa database di dalamnya. Salah satunya adalah database yang akan menjadi pembahasan kita, yaitu DB jadwal kuliah. Dan kita gunakan dulu. Dan dalam ini tertera ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel dosen, tabel jadwal, tabel kelas, dan keempat mata kuliah. Masing-masing dari tabel itu di dalamnya terdapat, ya, salah satu contohnya adalah tabel dosen yang di dalamnya ada NID dosen, nama dosen, dan nomor telepon. Selanjutnya di tabel jadwal, di dalam tabel jadwal ada ID jadwal, tahun ajar, semester, kode mata kuliah, kode kuliah, dan NID dosen. Next, kita ke tabel kelas. Di tabel kelas ada kode kelas dengan nama kelas. Dan di tabel mata kuliah, mata kuliah ada kode mata kuliah dengan nama mata kuliah beserta SKS. Keempat tabel ini dalamnya sudah ada tertera beberapa data. Lanjut, kita ke aplikasi yang bernama NetBeans. Kita tunggu. Mohon bersabar ya. Selama Oke, ini aplikasinya sudah terbuka. Jelek. Oke, ini dia. Di sini sudah ada seperti tabel-tabel yang ada tadi yang sudah saya buat. Yang pertama ini adalah untuk tabel yang dosen. Sini sudah ada beberapa dari tombol-tombol, dan ini, ya, di sini bisa kita lihat. Di sini sudah ada G-table yang saya gunakan, yaitu G-label. G-labelnya untuk NIDN, nama dosen, dan nomor telepon untuk G-label. Dan ini G-text field. Ada 3 G-text field yang saya gunakan. Dan ini di dalamnya ini adalah G-text pen. G-text pen yang di dalamnya sudah ada G-scroll panel.
Dan sini sudah ada simpan, edit, hapus, cari, button simpan, button edit, button hapus, dengan button cari. Sekarang kita coba jalankan filenya. Maaf agak lama. Ini untuk tabel dosen. Untuk bagian tabel dosen. Jika kita menulis nama kalau kita ingin menyimpan nama dosen, NID, kita coba ya, NIDN 1007, lalu kita pilih nama dosennya, Robi Gunawan titik M titik com, lalu dengan nomor telepon 0898 7445 6223. Kita simpan, data berhasil disimpan. Yap, datanya sudah berhasil kita simpan. Lalu, ketika kita ingin mencari data tersebut, kita cuma perlu mengetikkan NIDN 1007. Salah, kebanyakan. Nah, kalau seandainya kebanyakan, kalau nolnya kebanyakan, kalau salah untuk pemasukan kodenya, maka dia tidak akan menemukan kode tersebut. Maka dia tidak akan menemukan data tersebut. Tapi jika kita masukkan data yang benar, maka datanya akan muncul di sini. Nah, kalau kita ingin mengubah untuk mengedit, seperti contohnya nama, kita hanya perlu menggunakan nama Robi saja. Kita edit. Data berhasil diupdate dan namanya berubah jadi Robi Mcom. Jika kita ingin mengeditnya lagi dengan mengembalikannya, kita hanya perlu menambahkan nama Gunawan. Kita edit. Kita klik edit dan data berhasil terupdate. Nah, sekarang balik lagi itu namanya. Nah, kalau kita ingin menghapus, tinggal kita klik hapus, data berhasil dihapus. Apakah otomatis datanya hilang? Yap, datanya hilang. Lanjut ke mata kuliah, juga masih sama seperti yang tadi. Kita tunggu dulu. Yap, ini dia untuk mata kuliah. Kalau kita ingin menggunakan, contohnya kita memakai mata kuliah aljabar linear, bukan ya, pemrograman web 1. Itu di situ tertera MTK 1013. Kita cari. Maka dia akan tertera di sini MTK 1013 untuk kode mata kuliahnya dengan nama mata kuliahnya pemrograman web 1 dengan SKS 3. Lalu kita ingin mengubah mata kuliah ini menjadi pemrograman web 2. Apakah bisa? Data berhasil update dan pemrograman web 2 pun berhasil. Selanjutnya kita ke table kelas. Kita run file. Tunggu, oke ini dia. Ini ada table kelas. Table kelas kita tidak terlalu banyak ini kali. Untuk kode kelasnya, untuk yang pertama kali kita akan mencoba bikin kode kelasnya itu berapa ya? Kode kelas baru dah. 7686. 86, kode kelas 86. Dengan nama SI, sistem informasi. Nah, kita simpan. Maka data juga akan ikut berhasil tersimpan. Tapi kita ingin mengeditnya. Kita ingin mengeditnya lagi. Kalau kita ingin mengganti dari 86 ini dari SI menjadi GTI. Kita cari aja nama angka pertamanya itu 86. Cari, maka akan muncul. Lalu kita ganti dari SI ini jadi TI. Edit, maka dia akan berubah. Kalau kita ingin menghapus, tinggal hapus. Oke, maka datanya akan hilang. Selanjutnya di tabel jadwal, kita run file. Tabel jadwal itu seperti ini. Dalamnya sudah ada beberapa tabel juga. Kita akan coba masukin lagi tahun 2023 dengan kode mata kuliah MTK 1014 dengan NIDN 1006. Jangan deh 1001 aja.
semester 4 dengan kode kelas 36. Enggak dong. Bukan jangan semester 4 deh. Semester 3 dengan kode kelas 36. Kita simpan. Apakah berhasil? Data berhasil disimpan. Nah, itu dia masuk. Oke, selanjutnya kita ke laporan A. Laporan A cuma seperti biasa, yang dalamnya pokoknya semuanya sama. Dari mata kuliah, dosen, kelas, dengan jadwal itu codingannya bisa bilang hampir sama. Jadi kalau saya disuruh simpan, edit, hapus, cari, hasilnya akan tetap sama seperti itu. Materi. Ini adalah laporan A dari soal UAS-nya. Laporan A dari soal UAS itu tertera seperti ini, yaitu data mata kuliah dan kelas dengan nomor nomor 1 sampai 4, kode mata kuliah MTK 1011, algoritma penguraman, SKS 3, ini dosen 103, nama dosen Rizky, kode kelas 46, nama kelas TI. Ya pokoknya seperti ini lah, disusun seperti ini. Lanjutnya ke laporan B yang ada di soal, yaitu data jadwal kuliah yang di dalamnya tertera seperti ini, yang ada dalamnya nomor, tahun ajaran, semester, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode kelas, nama kelas, dan NIDN, nama dosen. Selanjutnya di laporan C, yaitu penggunaan browser. Di sini sedikit berbeda, karena dia melakukan seperti ini. Yang dalamnya situ ada G-Text Pen, yang dalamnya sudah tertera G-Scroll Panel ini. Dan juga G-Text Fill, lalu ada button browser. Kita akan coba run file lagi. Yap, ini dia. Dia akan muncul seperti data kosong dalamnya. Tetapi kalau kita ingin mencoba melihatnya tadi datanya yang diisi, kita browser, maka apakah yang akan terjadi? Yap, tampilannya muncul. Tampilannya bakalan muncul seperti ini. Ya, itu dia tadi hasil dari program yang sudah saya buat. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.